Baik, ketemu kembali di channel saya, Andres Imowanto dari ANDLC. Baik, kali ini saya ingin mengupas hal yang simpel ya dalam bekerja. Tapi kalau saya lihat, saya teliti, saya amati, akibatnya bisa menghambat 30% produktivitas perusahaan. Apa itu? Konflik. Ini bisa bicara konflik pribadi, bisa konflik perusahaan, konflik atasan bawahan, rekan kerja, bawahan atasan, bawahan-bawahan, dan lain sebagainya. Ya, kita harus ngerti makna konflik. Kenapa orang berkonflik? Ya, jadi pertama, konflik itu biasanya akan selalu muncul sepanjang hidup manusia. Nggak itu namanya kita hidup dalam dunia kerja apalagi ya. Bahkan mungkin dalam skup yang kecil dalam keluarga tidak ada konflik. Karena konflik ini bicara perbedaan. Persepsi. Mungkin didasarkan oleh perbedaan kepribadian. Gitu ya. Jadi suka tidak suka, perbedaan persepsi, perbedaan kepribadian akan benar-benar mempengaruhi bagaimana hubungan orang satu dengan yang lain. Ya. Satu, konflik nggak mudah diselesaikan. Yang kedua, konflik itu juga bisa muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Kepentingan. Contoh ya. Bagian akuntansi, ya kan akuntansi. Ya. Dengan bagian gudang lah taruhlah. Atau dengan bagian produksi lah. Ya, mungkin selama ini kan mereka terlihat sebagai musuh bebuyutan. Selalu meributkan masalah-masalah yang menurut orang di departemen lain, apa sih lu memasalahkan begini? Apa sih gitu aja mau coba bereskan. Anda mudah bicara, tapi ketika Anda punya kepentingan besar yang Anda harus tuntaskan, yang Anda harus perjuangkan, yang Anda harus accountable, ya, sebagai tugas Anda, tentunya nggak mudah nih. Ya, orang gudang biasanya komplain, wah kalau gimana nih? Kita butuh ini, kenapa kok lambat sekali? Saya udah dikejar-kejar sama produksi. Ya nanti tanya keuangan, kenapa? Masalah, oh nggak bisa, cash flow kita belum aman. Tapi ini bagaimana? Mulai. Gitu kan ya. Gudang punya kepentingan, akuntansi punya kepentingan. Produksi. Ya, bisa jadi produksi dengan gudang, produksi juga dengan akuntansi. Produksi butuh barang, butuh ini, barang belum siap. Lalu bagian gudang bilang, wah akuntingnya belum, dananya belum keluar. Lalu produksi komplain sama akunting. Gimana dong? Wah sebentar nih, kita lagi teliti dulu, kita ada problem nih, ya audit kita belum beres dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah yang namanya konflik. Ini yang konflik ya interdepartemen, gitu ya. Karena apa? Kepentingannya berbeda. Problemnya salah atau tidak? Kalau saya sebagai orang akuntansi mempertahankan prosedur yang ada dengan ketat, karena saya nggak mau. SOP saya sudah disumpah istilahnya ya. Oh saya harus menjaga aset-aset perusahaan ini dengan baik dan benar. Nggak salah. Kita harus dukung. Ya. Lalu bagian produksi. Mereka bilang bahwa kalau ini nggak ada bahan baku, produksi macet, lalu bagaimana saya bayar orang dan lain sebagainya. Salah nggak? Nggak. Mereka juga memperjuangkan. Jadi konflik di sini bukan berarti selalu negatif ya. Ya. Jadi kalau konflik-konflik seperti ini bisa ada dua. Bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Atau konflik yang ketiga. Ya, konflik ketiga ini biasanya sudah konflik yang masuknya ke ranah personal. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Pribadi. Ya, konflik yang misalnya karena perbedaan cara pandang, perbedaan orientasi dan sebagainya, muncullah konflik personal. Ya. Jadi ini bisa memunculkan juga di tempat kerja. Konflik-konflik yang seperti ini, bahkan ini dampaknya cukup besar. Ya. Cukup besar bagi perusahaan. Walaupun seringkali para atasan bilang, udahlah itu urusan pribadi. No. Kita harus punya ketegasan. Apakah masalah personal ini punya pengaruh terhadap kinerja mereka atau tidak? Ya, pertanyaan gitu ya. Kalau tidak, dalam batasan tertentu, kita mulai hanya mewaspadai. Kita cek.
Jangan ya sampai Anda punya problem yang nggak selesai tapi membuat kinerja kita bermasalah. Cuman itu. Tapi kalau kinerja ini sudah mulai terganggu, bahkan turun, nah ini konflik yang harus diselesaikan. Hati-hati ya, jadi ukuran kita adalah kinerja. Ya, ukuran yang lain juga sama. Nih kalau akhirnya kinerja, makanya ukuran-ukuran inilah yang harus segera kita punya. Konflik yang batasan di mana yang masih dianggap wajar dan dalam batasan tertentu menjadi sehat. Kayak contoh ini sehat ini konflik yang sehat. Kalau misalnya bertiga saling kerja sama, adem ayem, saya malah curiga nih jangan-jangan ada apa ini. Tapi kalau ribut, bermasalah nggak apa-apa. Kita sebagai pimpinan kadang-kadang harus berdiri di belakang layar ya, just untuk melihat agar tidak menjadi membesar konfliknya atau tidak menjadi personal. Dan kita sebagai pimpinan juga tidak boleh malah akhirnya membela satu dengan yang lain, ini sering menjadi masalah. Tugas manajer departemen adalah menjadi fasilitator, bahkan bukan di departemennya sendiri, tapi juga departemen orang lain. Ya, bisa panggil orang lain, sama-sama ngobrol, kita sebagai fasilitasi, mencari jalan tengah dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, konflik sendiri dalam batasan tertentu bisa muncul, tapi juga bisa diciptakan. Kok konflik diciptakan? Betul, jangan salah. Ya, konflik itu yang saya bilang tadi kan dalam batasan itu menyehatkan ya, membangun organisasi ini menjadi sehat gitu ya. Jadi kadang-kadang konflik itu diciptakan tapi juga harus di-manage. Ya. Supaya apa? Supaya konflik ini menjadi dinamika. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara konflik itu berarti jadi negatif. Tapi kalau konflik diatur, dikendalikan, diarahkan, dibangun dengan baik sehingga menjadi dinamika, inilah yang positif. Gitu ya. Jadi penting untuk kita melihat detail bagaimana konflik ini bisa bermanfaat. Saya Anda Sumanto dari IDS.